3. Yang terhormat dan yang kami cintai Bapak Ibu penanggung jawab dan pelaksana program dan pelayanan Puskesmas Cilandak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabadu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara reakreditasi Puskesmas Kecamatan Cilandak tahun 2023 dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita junjung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan Pak. Amin. Susunan acara pada hari ini yaitu cara yang pertama penayangan video safety briefing, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Cilandak, sambutan, perkenalan tim survei, doa bersama, dan selanjutnya acara diserahkan kepada baik Bapak Ibu. Kita lanjut ke acara yang pertama yaitu penayangan video safety briefing Puskesmas Kecamatan Cilandak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku, kami akan memberikan induksi keselamatan saat mengikuti pertemuan daring atau online. Acara pertemuan ini dilakukan secara daring atau online, di mana seluruh peserta bisa bergabung dari rumah ataupun dari tempat kerja masing-masing. Jadi, kami ingin meminta Anda semua untuk tetap memperhatikan jarak penglihatan terhadap PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Istirahatkan mata jika terasa lelah saat menatap layar selama 20 detik dengan mengalihkan pandangan pada objek atau benda lain yang berjarak 20 kaki atau 6 meter. Jika Anda menghadiri pertemuan daring ini secara bersama-sama, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjaga sirkulasi ruangan, dan melakukan desinfeksi permukaan setelah kegiatan pertemuan daring selesai. Mohon setiap peserta dapat memperhatikan aspek ergonomis atau kenyamanan saat melakukan pertemuan daring dengan memastikan posisi duduk Anda aman selama kegiatan berlangsung. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti kabel charger atau saklar yang berada di sekitar Anda. Dan yang terakhir, tetap menjaga kesehatan dengan minum air putih minimal 8 gelas per hari dan lakukan senam peregangan pada pukul 10 dan 14. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, siap. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Airku, tanah tumpah darah, di sana saat dari pandu ibu. Indonesia bangsa dan tanah air.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Cilandak. Kami adalah Puskesmas Cilandak, siap mengabdikan diri kami kepada seluruh masyarakat Masyarakat tanpa memandang perbedaan, dengan hati hati yang semangat semangat tak pernah putus, maju, tiada berhenti tiada mengabdi kepada negeri. Wahai seluruh kawan-kawan, mari bergandengan tangan, hadapi segala rintangan hingga tercapai semua tujuan. Dengan hati yang tulus, semangat tak pernah putus, bergerak maju, tiada berhenti, setia mengabdi kepada negeri. Berbingkai pedoman tata nilai, berbasiskan visi dan misi, bekerja, berkarya, dan berdoa demi jaya Puskesmas tercinta. Bekerja, berkarya, dan berdoa demi jaya Puskesmas Cilandak. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Dr. Luigi MPH selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Kepada Dr. Luigi MPH dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rani. Apakah suara saya terdengar jelas? terdengar, Ya, terdengar Mbak jelas Uci. dong. Terdengar dong, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi semua yang Selamat terhormat pagi. para petugas akreditasi, Pagi, Dok. Bapak Apoteker Dr. Andes Elon Sirait MSCPH. Pagi, Bu. Salam Ini. kenal Pak Elon, Salam. salam kenal. Salam kenal juga Bunda. Ya, siapa? Lalu ini teman saya ini Dr. Tri Resopimiarti MFit. Apa kabar Dr. Apa Tri? kabar, Dr. Ligi? Sehat-sehat Selamat ya. pagi. Sehat-sehat Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah sehat semua. Lalu mungkin dari Bapak Wali Kota atau yang mewakili teman saya juga Kasudin Kesehatan Kota Jakarta Selatan beserta timnya ya. Tadi saya lihat ada Dr. Dwi juga. Lalu yang kita banggakan, yang kita cintai ini teman-teman kita di Puskesmas Kecamatan Cilandak yang luar biasa, Dr. Mariati beserta seluruh staf Puskesmas di Puskesmas Cilandak.
Alhamdulillah hari ini adalah hari yang bersejarah ya. Ini adalah reakreditasi Puskesmas Kecamatan Cilandak. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa pakai laptop karena laptopnya nggak bisa ternyata nggak bisa digunakan. Jadi saya pakai handphone. Tapi Ya, tidak Dokter mengurangi Wigi. rasa hormat nih Eh, ini di hari yang indah ini kita bertemu di sini walaupun secara Zoom, insya Allah tidak akan mengurangi manfaat dari pertemuan ini. Seperti yang kita Amin. tahu, Puskesmas Cilandak ini adalah reakreditasi kedua ya. Jadi diakreditasi sebelumnya dan dilakukan. Alhamdulillah yang saya tahu nih Puskesmas Cilandak ini paripurna. Semoga yang saat ini yang direakreditasi Pak Elon dan Dr. Tri, insya Allah paripurna juga ya Cilandak ya. Jadi Amin, amin, amin. di DKI Jakarta itu ada 44 puskesmas kecamatan dan seperti yang kita tahu kemarin saat COVID dilakukan relaksasi sehingga baru dilakukan lagi akreditasi tahun ini. Kita harapkan dari 44 puskesmas yang ada di DKI dan sudah 5 nih saat ini terakreditasi ulang. Kita harapkan 44 puskesmas kecamatan yang ada di DKI atau puskesmas yang ada di DKI akan semuanya paripurna. Berdasarkan Amin. peraturan Menteri Kesehatan, kita sudah tahu juga peraturan yang terbaru nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, ada beberapa penyesuaian. Dan teman-teman kami di puskesmas sudah melakukan penyesuaian tersebut untuk mendapatkan akreditasi paripurna. Kita tahu akreditasi bukan hanya sekedar paperwork atau sekedar dokumen yang menyatakan akreditasinya apa, paripurna atau yang lain. Tapi akreditasi pada dasarnya adalah bagaimana kita menjaga mutu kita secara baik untuk masyarakat, untuk lain yang kita hadapi, dan juga bagaimana kita tetap menjaga keselamatan pasien di atas segalanya. Jadi sekali lagi teman-teman Cilandak, bukan hanya nanti hasil paripurnanya, tapi bagaimana kinerja teman-teman untuk menciptakan pelayanan kesehatan dengan mutu yang terbaik dan dengan mengedepankan keselamatan pasien. Ibu dan Bapak semua sudah dilakukan transformasi di Kementerian Kesehatan, begitu juga yang sedang kita lakukan transformasi di Dinas Kesehatan. Dan kita harapkan dengan adanya transformasi ini pelayanan terutama nanti untuk puskesmas UKM-nya akan lebih ditingkatkan dan tidak meninggalkan UKP-nya ya, tapi kita lebih akan mengedepankan, akan fokus untuk UKM, untuk preventif dan promotif kepada masyarakat. Amin. Di Dinas Kesehatan kita juga ada tim TPCB yang fungsinya untuk pendampingan puskesmas. Kami melakukan pendampingan ke 5 wilayah kota, termasuk juga 1 kabupaten di Pulau Seribu, dengan pastinya bersama Sudin ya untuk melakukan pendampingan tersebut. Sekali lagi, teman-teman tetap semangat, para surveyor. Terima kasih untuk waktunya. Nanti mungkin banyak nanti masukan-masukan juga dari teman-teman dari Ibu dan Bapak surveyor untuk lebih memperbaiki atau untuk mengoptimalkan pelayanan puskesmas yang ada di DKI. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu dan Bapak surveyor, teman-teman puskesmas. Makasih, Dr. Wigi. Satu lagi, boleh pantun ya? Boleh. Cakep. Udah disiapin nih pantunnya untuk teman. Oke. Jalan-jalan ke Jakarta Selatan. Cakep. Cakep ya bareng-bareng. Cakep. Jalan-jalan ke Jakarta Selatan. Cakep. Singgah sebentar di Pasar Majestic. Cakep.
Selamat datang kami ucapkan kepada surveyor yang ganteng dan cantik. Semoga Cilandak paripurna. Amin. Amin. Amin, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Luigi untuk sambutan dan arahannya kepada kita semua. Semoga menjadi motivasi dan semangat untuk kami Puskesmas Cilandak dalam menghadapi akreditasi. Amin. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, Bapak Ibu, yaitu laporan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Bapak Dr. Yudi Dimyati MM, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat di sini surveyor kita dari Lembaga Penyelenggara Akreditasi Komite Mutu Kesehatan Primer KMKP, Bapak Apoteker Dr. Andes Ellen Sirait, MSc PH. Salam kenal Pak. Saya Salam Dr. kenal Yudi, Pak Dr. Yudi. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian senior saya, kakak saya, ini kakak saya Pak, Dr. Tri Resopiamiarti, MEPIT. Ya. Selamat pagi Dr. Yudi. Ya. Kami sama-sama jadi kepala puskes dulu Pak. Beliau di Mampang, saya di Tanjung Priuk. Ya. Senior saya. Kemudian di sini ada kepala bidang, sahabat saya, kepala bidang Yankes, Dr. Luigi. Terima kasih Dok. Dr. Luigi ini Pak Elon Ya. mantan kepala puskesmas Cilandak, jadi hafal benar dengan Cilandak. Jadi kalau tanya tentang Cilandak sudah hafal sampai di ujung-ujung. Masih anggota keluarga juga ya, Dr. Yudi Iya, ya? jadi anggota keluarga besar dari Cilandak. Kemudian saya tadi lihat di sini banyak juga kepala puskesmas kecamatan dari wilayah lain sampai dengan Pulau Gadung juga ikut dalam kegiatan Jumit pagi ini. Selamat datang teman-teman kepala puskesmas. Di sini ada Tebet, tadi ada Pulau Gadung, Dr. Tita. Kemudian dari Kebayoran Baru juga ada tadi ya, Jagakarsa juga ada saya lihat. Selamat datang, selamat mengikuti nanti Jum. Kemudian yang saya banggakan Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak, Dr. Mariati Kasiman, MK3, kemudian Kasubag TU, Bapak Mulyadi, serta segenap keluarga besar Puskesmas Kecamatan Cilandak. Perlu saya sampaikan di sini, teman-teman Puskesmas Cilandak, jangan tegang. Ini kayaknya duduknya duduk siap semua ini. Tegang semua. Pak Elon, gimana ini Pak Elon? Jadi akreditasi ini, teman-teman supplier ini bukan penguji. Jadi teman-teman jangan takut. Ini bukan ujian, lulus tidak lulus nggak ada di sini, ya. Betul, Jangan betul. takut. Di sini adalah pembinaan dan bimbingan dari teman-teman supplier untuk memastikan juga apa yang teman-teman lakukan di Puskesmas Cilandak memang sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Kemudian jadi apa yang dibuat, apa yang dicatat itu yang dilakukan, ya. Apa yang dilakukan itu dicatat, ya begitu ya Pak. Betul. Ya, jadi memang kelemahan dari orang Indonesia itu bisa kerja tapi susah untuk mendokumentasikan. Nah, kadang juga sudah didokumentasikan, susah untuk dijalankan sesuai yang didokumentasikan. Nah, ini. Nah, untuk itulah adanya akreditasi ini, tim supplier untuk menyamakan nih apa yang sudah dibuat, dicatat, ditentukan, itulah yang dilakukan. Apabila ada kekurangan yang SOP yang kurang, maka akan dibantu untuk diperbaiki. Jadi teman-teman jangan takut ya. Apabila ada yang kurang lengkap, nanti akan dibantu oleh tim surveyor yang terbaik untuk tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Luigi,
Eh, intinya adalah bagaimana pelayanan terhadap masyarakat selalu diberikan pelayanan yang terbaik oleh teman-teman Cilandak. SOP itu pasti akan mengacu kepada memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Ya. Dalam rangka mewujudkan universal health coverage, upaya peningkatan mutu pelayanan masyarakat, kebijakan, dan pelaksanaan yang melibatkan lintas sektor, serta pelayanan kesehatan terpadu selalu memprioritaskan kesehatan masyarakat. Kemudian puskesmas sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan primer harus dapat menjawab tantangan utama pelayanan kesehatan dasar, yaitu menyediakan dan memelihara keberlangsungan mutu pelayanan. Dan untuk seluruh puskesmas kecamatan di wilayah Jakarta Selatan telah terakreditasi sebelumnya, yaitu dari 10 puskesmas kecamatan, ada 8 puskesmas kecamatan terakreditasi paripurna termasuk Cilandak, dan 2 puskesmas kecamatan terakreditasi utama. Pada tahun 2023, baru 1 yang telah dilakukan survei reakreditasi, yaitu di Jakarta Selatan, adalah Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama pada awal Agustus ini. Kemudian ada 6 puskesmas kecamatan yang telah mendaftar melalui aplikasi DFO untuk dilakukan survei reakreditasi termasuk Puskesmas Kecamatan Cilandak. Dan ada 2 puskesmas kecamatan segera mendaftar, yaitu Puskesmas Kecamatan Setiabudi dan Kebayoran Baru. Kemudian ada 1 puskesmas yang kemungkinan ada penangguhan survei reakreditasi karena gedungnya sedang dalam proses pembangunan, yaitu Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu. Insya Allah bulan Desember jadi 5 lantai. Nah, ini memang Pasar Minggu tidak punya gedung sama sekali, jadi ngontrak dan tidak layak lah kalau untuk namanya rumah untuk diakreditasi, ya tidak mungkin ya jadi sudah mendapat surat rekomendasi penangguhan dari Kemenkes dan disetujui oleh BPJS. Dengan dilakukannya survei reakreditasi oleh LPA KMKP, diharapkan dapat memotret tata kelola organisasi dan tata kelola serta mutu pelayanan kesehatan yang selama ini sudah berjalan di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Tentunya kami berharap bahwa hal-hal tersebut telah berjalan dengan baik sehingga survei reakreditasi Puskesmas Cilandak dapat kembali memperoleh hasil paripurna. Amin, 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 Pak. Pesertanya masih tegang, Pak Elon. Amin, amin Pak Yudi. Didoain untuk akhirnya dapat balik aja masih tegang. Amin. Santai. Diulang lagi, Pak, biar akhirnya kompak. Dibawa tenang, dibawa santai ya. Jadi jangan betul. takut, jangan ini. Kayaknya pada nggak tidur ini kayaknya nih, 3 hari 3 malam ini. Terima kasih. Saya ucapkan sebesar-besarnya kepada LPA KMKP beserta seluruh tim dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan survei reakreditasi Puskesmas Kecamatan Cilandak. Semoga kegiatan ini yang berjalan selama 3 hari nanti ke depan dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman diberi kemudahan serta kelancaran dalam proses reakreditasi. Sukses buat Puskesmas Cilandak. Sukses. Sukses. Demikian dari saya, selamat mengikuti proses reakreditasi. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan ujian, ya, ini bukan ujian. Ini bukan sesuatu yang membuat Anda itu tidak lulus. Akhirnya kalau tidak lulus, dicopot semuanya jadi dari pegawai Cilandak, ya enggak kan? Ya. Betul. Jangan takut, ini bukan masalah lulus tidak lulus, ini bukan ujian mau masuk PNS ya, ada lulus tidak lulus, bukan. Ini adalah pembinaan dan pendampingan ya. Jadi teman-teman, superior ini bukan penguji tapi mendampingi ya. Mereka silakan diskusi, lebih banyak diskusi nanti di sana nanti prosesnya. Jadi apa yang ditanyakan dijawab. Kalau tidak benar nanti pasti akan dibenarkan ya. Bukannya tidak benar nanti nilai Anda jelek.
tidak lulus ya, enggak ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan khawatir, jangan takut, jangan tegang ya. Walaupun Bu Mariati agak sedikit galak, tapi santai saja ya. Ketahuan ya, Dok. Iya, apalagi suppliernya Bu Tri saya udah tahu. Nah, Galak juga ya. itu lebih galak daripada Bu Mariati ya. Bisa Tenang, aja. tapi tenang, nggak usah takut ya. Jadi beliau adalah yang terbaik ya. Apalagi Bu Tri sudah pernah jadi mantan kepala puskes Betul. yang sangat senior sekali di Mampang ya. Boleh ditanya-tanya, dicari-cari informasinya ya. Beliaulah yang mengembangkan Puskesmas Mampang ya. Kasih. Nah, oke, selamat mengikuti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf kepada supaya apabila ada kekurangan dalam proses nanti di proses reakreditasi. Mohon bimbingan dan arahannya. Saya selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan sangat berharap sekali Puskesmas Cilandak ini akan bisa mempertahankan predikat paripurnanya. Insya Allah, semoga Pak Yudi. Amin. Amin, amin. Kita amini itu, kita aminkan itu. Amin. Ya, Amin. itu. Semangat Cilandak itu. kompak dong, amin. Amin, amin. Ini KTU-nya KTU saya, Pak. Jadi PLT. Iya. Ya, KTU-nya adalah KTU Sudin. Ya. Pasti lebih hebat lagi itu. Iya, ini udah saya kerahkan yang paling hebat sudah masuk ke sini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yudi untuk arahannya. Alhamdulillah kita jadi sedikit fresh nih, nggak tegang lagi. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, teman-teman, yaitu perkenalan tim survei yang akan disampaikan oleh Dokter Mariati Kasiman MK3. Kepada Dokter Mariati dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Luigi, Pak Yudi, kemudian Bapak Elon selaku surveyor KMKP dan juga Ibu Tri selaku surveyor dari KMKP. Perkenalkan saya Mariati, saya Kepala Puskesmas Cilandak. Melanjutkan dari Dr. Luigi, jadi saya Kepala Puskesmas dari tahun 2020 sampai saat ini. Izin saya perkenalkan tim saya yang hebat dan luar biasa. Kalau dilihat samping saya ini adalah semua karyawan-karyawati Puskesmas Kecamatan Cilandak yang luar biasa. Saya mau kasih semangat dulu nih buat teman-teman ya, biar vibe-nya lebih oke. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Jadi Pak Elon dan Bu Tri itu vibe dari Puskesmas Cilandak, mudah-mudahan di sepanjang survei kita tetap wush gitu ya. Jadi bakarnya selalu ada. Saya perkenalkan Kasubag TU Puskesmas Cilandak, meskipun PLT ya Pak Yudi. Ini adalah Pak Mulyadi, Kasubag TU Puskesmas Cilandak. Kemudian Dr. Novi selaku Kasatpol UKM. Kemudian ada Dr. Nurman, Kasatpol UKP. Dr. Nurman, Kasatpol UKP, dan juga Dr. Gigi Miranda selaku penanggung jawab mutu. Baik, nanti selama akreditasi kita akan terus berkenalan dan membuka ruang-ruang yang tadi Pak Yudi sampaikan bahwa kesempatan ini adalah pembinaan bagi kami agar kami bisa semakin paripurna. Karena insya Allah teman-teman Puskesmas Cilandak selalu menjaga komitmen dan semakin paripurna. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Mariati untuk perkenalan kepada tim survei. Kita lanjut doa bersama yang akan dibacakan dan disampaikan oleh Dokter Nurman. Kepada Dokter Nurman dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama untuk memulai kegiatan pada hari ini. Untuk kegiatan akreditasi ini kita berdoa menurut agama masing-masing. Izinkan saya memandu dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti kegiatan reakreditasi Puskesmas Kecamatan Cilandak ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, membangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tanggung jawab kami, kualitas pelayanan kami kepada masyarakat, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, dengan baik, dan tekun, sebagai bukti syukur kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan dan melaksanakan tugas-tugas kami. Berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang kami dapatkan, ya Rabbul Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, berikanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalam kegiatan ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua, dosa para pemimpin kami, dan para pahlawan yang telah berjasa bagi negeri kami. Karena dengan ampunan-Mu ya Allah, kami dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang Tuhan kami, akhirnya kami berharap bahwa Engkau-lah satu-satunya yang mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau-lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Dr. Norman yang sudah memimpin doa bersama. Semoga dengan doa bersama tadi kegiatan reakreditasi kita berjalan dengan lancar. Amin, Baik, amin. Bapak Ibu, demikianlah pembukaan dari kegiatan reakreditasi ini. Selanjutnya, izin saya mempersilahkan kepada tim survei untuk mengambil kendali acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Dr. Mariyati, dan mohon izin ke Ibu Dr. Tri ya. Baik. Iya. Baik. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman di Puskesmas Kecamatan Cilandak, kami terima dengan baik penyerahan kendali acara survei akreditasi kita dari Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak, Ibu Dr. Mariyati, kepada kami tim surveyor. Di atas nama kami berdua, saya terima kendali acara ini. Dan sebelum kita berlanjut, kita akan
memperkenalkan diri dulu ya. Yang pertama, saya perkenalkan diri. Saya Elon Sirait. Saya apoteker. Saya sudah pernah bakti dari Kementerian Kesehatan. Saya terakhir Direktorat Pelayanan Kefarmasian. Saya warga Jakarta ini. Saya tinggal di daerah Cawang. Jadi setelah jalan bypass dan jalan tol dibuat, masih ada sedikit bagian Cawang yang masih tersisa ke arah Halim Perdana Kusuma. Disebut orang Cawang 3. Jadi kalau saya sebut Cawang tidak di Cawang yang di dekat-dekat Tebet ya. Nah, itu perkenalan dari saya. Silakan Dokter Tri. Ini orang yang sudah terkenal dan warga Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tapi ya harus kita sebut, harus kita berikan waktu untuk memperkenalkan beliau. Silakan Dokter Tri. Ya, baik. Terima kasih Pak Elon. Salam kenal kepada yang terhormat Dr. Yudi, Dr. Luigi, sahabat teman saya, dan juga Dr. Mariati, teman saya juga. Ini teman-teman yang pernah menjadi kepala puskesmas di DKI, Pak Elon. Salam kenal. Saya Dr. Teresa Pemiati, MEP. Saat ini saya diperkenankan untuk melaksanakan tugas menjadi surveyor dari LPA KMKP di Puskesmas Cilandak. Saya warga DKI secara KTP, domisili saya ada di Sentul City. Itu saja mungkin dari saya. Jadi agak jauh-jauh dikit mepet-mepet DKI gitu. Dari saya tidak perkenalkan lebih banyak. Kayaknya Dr. Yudi katakan kalau saya agak galak, sekarang sudah nggak galak, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Tri. Jadi sebelum kita berlanjut, nanti puisinya atau pantunnya jadi basi ya. Jadi sebelum kami berlanjut, yang kami hormati Dr. Luigi MPH sebagai Kabid Yankes di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kemudian Bapak Dr. Yudi Dinyati, Kasubin Kes Jakarta Selatan, dan Pak Mulyadi yang sudah kami berkenalan kemarin, ternyata terangkat pada masa-masa sekarang ini sebagai Kasubin di Sudinkes Jakarta Selatan, juga sebagai Kasubin di Puskesmas Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Yang kami hormati juga semua jajaran Puskesmas Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Dr. Mariati dan support timnya yang tadi sudah diperkenalkan. Demikian juga dengan teman-teman yang menghadiri acara pembukaan ini lewat Zoom meeting. Saya dengar tadi ada beberapa pimpinan puskesmas kecamatan di DKI Jakarta. Kalau sudah dengar kepala puskesmas kecamatan di Jakarta, saya jujur saja agak takut juga. Takutnya kenapa? Karena saya konsumen di puskesmas kecamatan Makassar. Itu rumah kedua saya. Karena ya dikit-dikit ke puskesmas, dikit-dikit ke puskesmas gitu ya. Jadi saya konsumen puskesmas kecamatan di DKI Jakarta ini. Demikian juga dengan teman-teman yang bergabung dari KMKP sebagai observer. Jadi silakan mengikuti, tapi saya berharap kita semua tidak menjadi beban untuk teman-teman kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Sebagai bagian dari kelanjutan dari perkenalan ini, sebelum kita masuk, saya ingin di awal-awalnya mengatakan sebuah pantun ini untuk Dr. Yudi, Dr. Luigi, dan teman-teman semua di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Pantunnya begini, bilangin cakep ya. Ya. Siap. Siap. Dari Karawang membawa tape. Cakep. Alangkah enak nian rasanya. Cakep. Kami para surveyor dari KMKP mendukung Puskesmas Kecamatan Cilandak yang paripurna.
Demikian pantun yang bisa kami persembahkan secara dadakan, dan supaya tidak menghabiskan waktu, kami langsung saja ya. Izinkan kami berbagi tugas dengan Dokter Tri. Bolehkan kami untuk share screen karena kami akan membacakan jadwal kita dan kode etik. Dan syukur-syukur nanti saya sudah siapkan format PDF untuk surat tugas dan surat pernyataan kami. Mohon dibantu ya. Iya. Mohon maaf ini kamera kamera laptop saya agak bermasalah ini. Oke, saya share screen ya. Oke. Oke. Sudah bisa dibaca Bapak Ibu? Sudah tapi belum dibuka. Klik harus klik dua kali. Jadwal pelaksanaan surveinya belum terbuka Pak Elon. Sudah? Belum. Belum. Sebentar. Kenapa nggak bisa ya? Diklik 2 kali mungkin Pak. Bentar. Kalau begitu tolong bantu saya Pak. IT, di-share ke IT aja ya Pak. Di layar saya udah kelihatan sih. Pak Elon mungkin di stop share dulu Pak Elon. Oh, stop share. Saya stop dulu ya. Stop. Oke. Oke. File PowerPoint-nya Pak. Tadi kayaknya yang di share itu file ini. Dibuka dulu PowerPoint-nya. Baru Oke. siap Oke. screen. Ini sudah belum? Belum Pak, baru siap screen sekarang mungkin. Please help. Atau tolong IT ke saya ke siapa nih? Share ke saya mungkin Pak. Lewat WA. Oke. Pak Elon bisa kirim ke saya, Pak. Nanti biar saya. Boleh juga. Saya nggak siap dengan strategi itu karena saya harus ke website yang aduh, mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman. Aduh, mohon maaf banget ini. Punten bisa. Oke. Bentar ya Bu. Mudah-mudahan sudah Dokter Mariati, sudah saya kirim lewat WA. Sudah bisa Dokter Mariati?
Baik Pak, sudah diterima. Oke. Oke, ya. Oke. Jadi saya akan membacakan jadwal kita, lalu nanti saya minta tolong untuk kode etik, saya minta tolong Ibu Dokter Tri yang akan membacakannya. Boleh tuh? Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya ini jadwal ini sudah cukup kita pahami, namun harus kita bacakan sebagai bagian dari acara kita. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, dasar tugas kami adalah surat tugas Ketua Komite Kesehatan Primer, Ketua KMKP nomor 1232 garing ST KMKP garing 2023 tanggal 20 Agustus 2023. Berarti baru minggu yang lalu ini secara administratif. Lanjut Bu. Nah ini surat tugasnya. Lanjut. Nah, para surveinya yang ini. Ada Dokter Tri Sofianti, MFI. Ini beliau ini sedang bersiap-siap mengendalikan jadi nahoda dari sebuah KRI. Lanjut. Ini ternyata Nala itu adalah nama Laksamana di era Majapahit. Nah, ini sahabatnya Ibu Dokter Tri ini. Yang berikutnya adalah saya sendiri. Lanjut. Nah, ini saya sedang merenung di sebuah pantai di daerah Kabupaten Muna beberapa tahun yang lalu. Lanjut, Bu. Nah, inilah acara kita. Kita sudah memasuki bagian kedua dari acara ini. Dan sekarang adalah di pembacaan jadwal survei dan kode etik kolektif surveyor. Jadi nanti hari ini setelah pembacaan jadwal survei dan kode etik ini, kita akan serah terima surat pernyataan surveyor. Saya sudah siapkan secara PDF, format PDF. Lalu kemudian kita akan meminta Dr. Mariati untuk presentasi tentang garis besar kegiatan dan upaya puskesmas, upaya peningkatan mutu, peningkatan kinerja dan keselamatan pasien yang tadi disinggung oleh Dr. Dimiati, serta pengendalian penyakit infeksi BPI. Berharap karena sebelumnya sudah paripurna, tampaknya yang jadi adalah upaya-upaya untuk mempertahankan dan kalau ada peluang untuk peningkatannya ya Dr. Mariati. Setelah itu kita rehat, tetapi rehat dalam arti mengalir supaya tidak menghabiskan waktu. Kita akan membagi dua tim menjadi dua kelas lewat breakout room, dan Ibu Tri dengan KP-nya, saya dengan kepemimpinan puskesmas dan UKM. Dan langsung saja kita melakukan kelas dokumen secara daring. Kemarin di technical meeting kita sudah berbincang, jadi seperti yang sudah lazim kita lakukan sejak dimulainya akreditasi ini, kita akan memperlihatkan dokumen secara daring. Jadi teman-teman akan saya ikuti lewat laptop, saya bandingkan dengan dokumen yang teman-teman sudah kirim lewat Google Drive, lewat gadget HP, supaya bisa sinkron. Di dalam telaahan secara daring itu, kita akan berbincang-bincang, saya akan mengajukan pertanyaan, dan supaya tidak membuat bingung atau apa, seperti kata Dr. Dimeti tadi, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan, mungkin juga Dr. Tri ajukan nanti, merupakan bagian dari telusur secara daring ya. Katakanlah misalnya ketika saya berdiskusi misalnya mengenai siapa saja peserta dari pertemuan yang
menetapkan RUK, RPK ini gitu ya. Nah, itu sekaligus menjadi mekanisme buat saya untuk menelusuri proses penyusunan atau pembuatan itu ya. Setelah itu nanti kita akan isoma pukul 12 sampai pukul 13. Tapi sebelum kita lanjut, apakah waktu ini disepakati Dokter Mariati? Izin sepakat, Pak, tapi mungkin Silakan. Waktunya itu. Oke. Masih di mute, Dokter Mariati. Ya, belum kedengaran. Ya, izin Pak, di jam 15.30 kami bergantian sholat asar. Nah, jadi nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Tapi yang penting kesepakatan waktu kita aja, Dok. Iya. Kemudian di jam 2 Pak mungkin bisa peregangan dikit ya Pak, apa-apa ya? Boleh, Nggak lama insya Allah, Ya, biar silakan. nggak tegang. Baik. Oke. Sudah Cukup, Dokter Dokter Mariati? Mariati? Iya, setuju Pak. Oke, jadi setelah itu kita lanjut lagi melakukan dokumen sampai pukul 15.30 sih tercatat di sini. Dan setelah itu kami ya bincang-bincang lah. Tapi karena ini daring, saya kira kita lanjut saja sampai pukul 16. Atau ya saya sarankan ke Dokter Tri. Dokter Tri kalau masih ya, memerlukan sedikit waktu tambahan, silakan diatur Dok ya. Ya. Baik, lalu kita ke hari kedua. Hari kedua, ya. Di hari kedua kita awali sesi kita dengan masukan dan klarifikasi. Dalam arti kami yang telah melakukan telah dan menulis dokumen di hari pertama ini, barangkali ada hal-hal yang perlu kami sampaikan di sini momennya. Dan kalau misalnya masukan yang kami berikan itu masih perlu di fine tuning, artinya belum begitu pas, silakan teman-teman puskesmas Cilandak memberikan klarifikasi. Ya, kita berharap bisa 45 menit. Berarti kami masing-masing sekitar 20 menit. Setelah itu kita rehat kopi, tapi dalam pelaksanaannya barangkali sambil rehat kopi itu mengalir saja. Itu Ibu Dokter Tri bersama tim UKP-nya melanjutkan dengan menyiapkan daftar pasien rawat jalan rawat inap seperti sudah ditentukan dan didiskusikan termasuk kemarin. Kemudian kita lanjut lagi melakukan telusur sistem penyelenggaraan. Jadi apa yang dimulai ini menyiapkan daftar pasien rawat jalan rawat inap bagian dari telusur sistem penyelenggaraan. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya juga akan masih meng-cross-check dokumen yang diberikan secara daring hari ini dan melakukan penelusuran kepada pelayanan yang dilakukan. Katakanlah apa yang menjadi tugas saya ya cara penyimpanan vaksin, kemudian ada sedikit informasi saya akan coba lihat dalam arti yang menjadi bagian saya di EPEP kita ya. Kemudian kita isoma di pukul 12 sampai pukul 13, lalu sore kita akan lanjutkan telusur sistem penyelenggaraan. Kemudian kita berakhir di pukul 16, karena kita sudah luring pada saat itu, saya dengan Dokter Tri akan berbincang-bincang di sana. Itu yang kita lakukan di hari kedua. Di hari ketiga, kita mulai lagi sesi lagi dengan masukan dan klarifikasi selama 45 menit, lalu rehat kopi sambil mengalir, lanjut lagi kita telusur ke lintas sektor dari
surveyor DUKM akan telusur ke lintas sektor, tokoh masyarakat, pengguna layanan, yaitu dalam hal ini para pengunjung, pasien, gitu, kepala puskesmas, dan dinas kesehatan Kota Jakarta Selatan, Sudinkes Jakarta Selatan. Nah, kemarin kita di technical meeting sudah bincang-bincang sedikit mengenai pelaksanaan ini. Kami serahkan kepada teman-teman di puskesmas untuk mengatur kapan dengan lintas sektor, kapan dengan wawancara pimpinan. Di pukul 12 sampai 13 kita Soma, dan kami akan lanjut dengan telusur, baik telusur fasilitas maupun telusur penyelenggaraan. Katakanlah kalau misalnya Ibu Tri dengan unit-unit yang ada di puskesmas, saya mungkin kalau ada UKBM dan yang masih perlu diverifikasi, silakan, tapi kalau sudah tidak usah. Setelah itu di pukul 14.30 ya, kita akan menghentikan telusur-telusur. Kami akan siap-siap untuk menyusun laporan akhir untuk exit conference kita. Dan di pukul 15.30 berharap kita sudah mulai dengan acara penutupan, yaitu exit conference dan acara-acara seputar itu. Dan di akhir, setelah nanti ada mungkin setelah kami mengembalikan kendali kepada kepala puskesmas Kecamatan Cilandak, lalu ada sembilan penutupan dari kepala puskesmas atau juga dari Sudinkes Kota Jakarta Selatan, lalu dengan pembacaan doa dan barangkali ya, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya, dan dengan itu berakhirlah reakreditasi di Kecamatan Cilandak. Itu susunan acara kita. Silahkan kita agak bermanuver dengan susunan acara itu. Dan ini kita sepakati kemarin, kami serahkan kepada teman-teman di Puskesmas Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Yang penting tidak ada dari butir-butir acara ini yang kita tinggalkan atau yang tidak kita lakukan, karena itu melanggar kode etik. Begitu ya Dokter T dan Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya mohon dengan hormat untuk Bunda kita, Dr. Tri Resumiarti, untuk membacakan kode etik kita. Silakan Dr. Tri. Ya, baik, terima kasih Pak Elon. Izin IT, saya boleh share screen? Baik, Dok, silakan. Ya, baik. Saya akan membacakan kode etik. Ya, selamat datang kepada di survei akreditasi Puskesmas Cilandak DKI Jakarta. Tadi sudah perkenalan saya dengan Pak Elon. Kami dari Komite Mutu Kesehatan Primer yang disebut KMKP. Kode etik kami sebagai surveyor dan hal-hal yang wajib dilakukan sebagai surveyor yaitu: 1. Bersikap ramah, santun dan terbuka, bersikap jujur dan tidak memihak, sadar akan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai surveyor yang merupakan wakil dari lembaga penyelenggara akreditasi, dapat memberikan solusi dan penyelesaian bila ditemukan ketidaksesuaian standar. Seperti yang Dr. Yudi bilang bahwa ini bukan menilai tetapi benar-benar membimbing dan dampingi. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya, menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan yang tidak sehat, patuh terhadap ketentuan di puskesmas. Jadi kami harus patuh dengan segala aturan yang ada di Puskesmas Cilandak, menjaga penampilan dalam hal berpakaian pada saat pelaksanaan survei,
mengikuti dan memahami perkembangan iptek dalam bidang keahliannya, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinis, manajemen, dan instrumen akreditasi. Bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan, dan tidak menggunakan tim atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan. Dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh kami surveyor, kami tidak boleh tidak bersikap tidak bersahabat, menyatakan kelulusan atau ketidaklulusan, meminta fasilitas di luar bidang akreditasi baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, menyalahkan tanpa dasar dan memberi solusi, merokok dan minum minuman keras selama kegiatan survei, memakai baju yang tidak resmi atau tidak sopan, baju casual, jeans pada saat survei, menawarkan diri untuk menjadi pembimbing, meminta atau menerima uang, oleh-oleh atau barang, mempersingkat waktu survei, meninggalkan puskesmas di saat survei, memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveyor lainnya, mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta dan analisa yang ditemukan di lapangan. Dan kami tidak boleh tergabung dalam lebih dari satu lembaga penyelenggara akreditasi. Itu yang boleh dan tidak boleh dilakukan kami sebagai surveyor. Kepada teman-teman Cilandak, Puskesmas Kecamatan Cilandak, stay fokus, get it done. Saya percaya bahwa teman-teman Cilandak tetap bisa mempertahankan paripurna. Amin. 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 Pak Elon, silakan dibaca surat pernyataan surveyornya. Sudah saya buat paparan. Oh iya. Oke, baik. Saya Dr. Elon Sirait untuk CPH, dan saya Dr. Triwis Pimiati MEPIT. Kami yang bertanggung di bawah ini adalah suatu lembaga akreditasi Komite Mutu Kesehatan Primer (PPAKDP) telah mendapat tugas untuk melakukan studi akreditasi di Puskesmas Cilandak, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2023. Kami menyetujui bahwa seluruh bagian dari kegiatan survei akreditasi mencakup antara lain dokumen, rekam medis, melakukan observasi, wawancara dan simulasi. Dalam hal ini akan saya jaga kesehariannya, dan dalam keadaan apapun tidak akan mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi dari kegiatan ini kepada pihak atau orang lain dengan cara apapun yang memungkinkan teridentifikasi atau terkaitnya institusi fasilitas kesehatan di tingkat pertama ini dengan hal atau dokumen yang didiskusikan atau dilihat. Jakarta, 22 Agustus 2023, kami atas nama berdua surveyor lembaga akreditasi KMKP. Demikian Dokter dan teman-teman. Terima kasih Pak Elon. Ya, saya serahkan pada Pak Elon. Ya, terima kasih Dokter Pri. Jadi kami sudah membacakan jadwal acara dan kode etik. Demikian juga surat pernyataan. Kami sudah menyiapkannya. Besok secara fisik kita akan serahkan kepada pimpinan Puskesmas Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Selanjutnya kami silakan Ibu Dr. Mariyati selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan untuk menyajikan garis besar kegiatan dan upaya Puskesmas Cilandak untuk melakukan peningkatan mutu, peningkatan kinerja dan keselamatan pasien, serta pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Intinya, apa yang dilakukan selama ini khususnya setelah dapat paripurna dari survei akreditasi yang lalu. Kami persilakan Dr. Mariyati. Baik, terima kasih Pak Elon. Bu Tri, mohon izin. Sudah ya? Ya, betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Apoteker Dr. Andes Elwan Sirait, MSCPH, dan Ibu Dr. Tri Resopiniarti, MMPIT, Bapak Ibu pimpinan kami, Ibu Dr. Luigi, juga beserta jajaran Dinas Kesehatan, Bapak Dr. Yudi, beserta jajaran dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Izin saya pantun dulu karena tadi Pak Elwan sebut dengan pantun. Jalan pagi naik kereta. Kakak. Singgah sebentar membeli bolu. Kakak. Selamat pagi para surveyor dan rekan tercinta. Semoga bahagia dan sehat selalu. Siap. Alhamdulillah pagi ini izinkan saya Mariati selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak menyampaikan paparan dalam reakreditasi Puskesmas Kecamatan Cilandak. Menjaga komitmen semakin paripurna. Bapak Ibu sekalian, Puskesmas Cilandak berada di Jakarta Selatan dan tadi Dr. Luigi adalah salah satu pendahulu saya ya. Jadi sebelum saya Dr. Luigi dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Cilandak dari tahun 2020. Puskesmas Cilandak telah dilakukan akreditasi di tahun 2016 dengan status paripurna dan dilakukan reakreditasi di tahun 2019 dengan status paripurna. Dan insya Allah di tahun 2023 Cilandak tetap mendapat paripurna. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah demografi Kecamatan Cilandak. Di sebelah selatan kita berbatasan dengan Depok, di sebelah utara kita berbatasan dengan Kecamatan Kebayoran Baru, di sebelah timur dengan Kecamatan Pasar Minggu dan juga Mampang Perapatan, di sebelah barat kita berbatasan dengan Kebayoran Lama dan juga Tangerang Selatan. Kami mempunyai penduduk sebanyak 227.000 dengan 471 RT dan juga 46 RW. Kami punya 1.500 dasawisma, kader jumantik, posyandu, posbindu, dan juga ada posyandu lansia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah jumlah sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Cilandak. Dan kami juga mempunyai jaringan dan jejaring. Jaringan kami adalah 5 puskesmas kelurahan yang dikepalai oleh para kepala puskesmas yang hebat dan cantik. Ya. Kemudian kami punya jejaring, baik itu rumah sakit, kemudian juga ada klinik, ada praktek nakes mandiri, ada sarana farmasi, dan ada sarana kefarmasian dan alkes, baik itu apotik dan juga toko obat. Ini adalah struktur organisasi Puskesmas Kecamatan Cilandak, sebagaimana tadi saya sudah perkenalkan di awal, Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin perkenalkan jaringan kami yang saat ini masih sebagai puskesmas kelurahan dan sedang menunggu Kepgub untuk transformasi menjadi puskesmas pembantu. Puskesmas Kelurahan Cilandak Barat ini dikepalai oleh Dr. Gigi Yari. Puskesmas Kelurahan Cipete Selatan dikepalai oleh Dr. Gigi Yosi. Puskesmas Kelurahan Gandaria Selatan dikepalai oleh Dr. Gigi Ria. Puskesmas Kelurahan Pondok Labu oleh Dr. Putri, dikepalai oleh Dr. Putri. Puskesmas Kelurahan Lebak Bulus, dikepalai oleh Dr. Gigi Wiwi. Oke. Bapak Ibu sekalian, Puskesmas Kecamatan Cilandak mempunyai dukungan tenaga sebanyak 283, yang diantaranya ada tenaga kesehatan sebanyak 193 dan juga tenaga penunjang sebanyak 90 orang. Status kepegawaian diantaranya PNS, non-PNS, dan juga PJLP. Sebagian besar pegawai kami dengan status non-PNS. Visi Puskesmas Kecamatan Cilandak adalah menjadi puskesmas terpercaya menuju masyarakat Cilandak sehat dan mandiri dengan 5 misi kami, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati, menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas, kolaborasi lintas program dan lintas sektoral, meningkatkan derajat kesehatan dengan gerakan masyarakat hidup sehat dan pendekatan keluarga. Ini adalah tata nilai kami, yaitu terbaik, berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, berkeadilan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah strategi pencapaian visi kami. Kami melaksanakan manajemen puskesmas secara berkesinambungan, yaitu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan penggerakan, kemudian pengawasan, pengendalian, dan juga penilaian kinerja. PISPK menjadi pendekatan dalam upaya kesehatan yang kami lakukan.
Kemudian untuk menjamin mutu, keselamatan dan keberlanjutan layanan, kami melakukan manajemen fasilitas dan keselamatan, dan juga kami membangun budaya keselamatan kesehatan kerja, pencegahan dan penanggulangan infeksi, kemudian juga keselamatan pasien. Perbaikan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting bagi kami semua, sehingga bagi seluruh karyawan Puskesmas Kecamatan Cilandak dihidupkan budaya untuk selalu berinovasi, melakukan PDCA, melakukan PDSA, dan perubahan kecil kami itu adalah cermin inovasi dari hati kami. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perbaikan berkelanjutan pasca akreditasi yang selalu kami lakukan. Di tahun 2020, kami membuat komitmen peningkatan mutu, K3 dan keselamatan pasien, dan juga kami melakukan penyesuaian kebijakan pada layanan masa pandemi COVID-19. Di 2021, karena saat itu juga masih pandemi, kami juga melakukan komitmen peningkatan mutu, K3 dan keselamatan pasien, dan penyesuaian kebijakan layanan pada masa pandemi COVID-19. Tahun 2022 kami mulai berbenah, kami mulai on fire dengan akreditasi. Di saat itu di awal tahun 2022 kami melakukan komitmen bersama baik internal juga dengan lintas sektor untuk peningkatan mutu K3 dan keselamatan pasien. Kami melakukan in-house training untuk manajemen puskesmas kepada seluruh karyawan Puskesmas Cilandak. Kami melakukan workshop pemahaman akreditasi 5 bab. Saat itu belum ditetapkan 5 bab, tetapi kami mendapat bimbingan dari Widya Iswara dari BBPK untuk mempelajari ini. Jadi kami belajar ini di tahun 2002 awal. Dan ini ada satu di Cilandak yang khas, yaitu Dialova Cilandak. Apa itu Dialova? Dialova adalah ide, kreativitas, dan lomba inovasi Cilandak. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan budaya untuk berinovasi, berbudaya untuk melakukan PDCA, budaya untuk melakukan continuous improvement. Sehingga meski tidak dilakukan survei akreditasi pada saat pandemi COVID, kami berharap budaya itu masih terus melekat kepada seluruh karyawan di Puskesmas Cilandak. Kami juga melakukan peningkatan budaya kerja dan juga hospitality, dan kami melakukan karakter building, bagaimana membangun karakter pada seluruh karyawan Puskesmas Cilandak, sehingga kerjasama, loyalitas, dan juga budaya untuk selalu peningkatan mutu akan terus kami lakukan. Di tahun 2022 juga kami melakukan kaji banding, dan tidak lupa kami juga memperbaiki seluruh sarana prasarana, melengkapi hal-hal yang belum lengkap sebelumnya. Di tahun 2023, kami melakukan kembali komitmen peningkatan mutu K3 dan keselamatan pasien. Kami melakukan workshop dan diklat bagi karyawan untuk bisa menambah pengetahuan dan memantapkan lagi tentang pemahaman akreditasi. Kami melakukan kaji banding, dan kami melakukan persiapan dan pelaksanaan survei akreditasi yang dilakukan pada pekan ini. Dan di tahun 2023 ini kami terus mencoba untuk berbudaya untuk inovasi. Jadi Road to Dialova 2. Dan setelah ini kami juga akan bersiap untuk transformasi Puskesmas. Insya Allah Puskesmas Cilandak siap bertransformasi menjadi fasilitas kesehatan yang jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses bisnis, dan proses bisnis ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada strategi pencapaian, dan Puskesmas di mana merupakan fasilitas kesehatan yang melakukan melakukan pelayanan UKP dan UKM, itu menjadi proses utama di Puskesmas Kecamatan Cilandak. Bapak Ibu sekalian, komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan kegiatan manajemen puskesmas. Karena itu, komunikasi internal yang kami lakukan ada beberapa. Jadi kami melakukan apel pagi di setiap Senin, kami melakukan rapat koordinasi setiap hari Rabu, atau kita sebut Rabuan. Di situ kita membahas segala sesuatu yang bisa kita perbaiki, bisa kita selesaikan, dan di hari Rabu itu juga kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang harus kita sosialisasikan kepada teman-teman. Sehingga informasi yang perlu disampaikan bisa dilakukan dalam media komunikasi ini. Kami juga melakukan lokakarya mini bulanan, kemudian rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program, dan rapat lainnya. Rapat-rapat ini menjadi satu fasilitas untuk kita melakukan monitoring dan juga melakukan koordinasi terkait perbaikan program.
Komunikasi tidak langsung kita lakukan melalui komunikasi formal dengan surat edaran, surat tugas, dan lainnya. Kemudian juga kami melakukan survei kepuasan pelanggan internal. Jadi karyawan Puskesmas Cilandak boleh menyampaikan idenya, boleh menyampaikan keluhannya di survei kepuasan tersebut. Kami juga berkomunikasi melalui media WhatsApp dan juga telepon. Untuk komunikasi eksternal bersama masyarakat dan juga lintas sektor, kami melakukan komunikasi baik langsung dan juga tidak langsung dengan SMD MMD, kemudian juga kami melakukan survei kepuasan pelanggan, lokokarya mini lintas sektor, temu pelanggan, penyuluhan, dan rapat minggon, dan lainnya. Secara tidak langsung ada media-media yaitu kotak saran, komunikasi cetak, komunikasi elektronik, dan juga saat ini dari CRM itu di provinsi itu juga menjadi media komunikasi bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhannya atau masukannya dari untuk Puskesmas Cilandak. Bapak Ibu sekalian, perencanaan di Puskesmas Cilandak dibuat berdasarkan regulasi yang ada saat ini, kemudian visi misi, kinerja, peluang, resiko, dan juga kebutuhan dan harapan masyarakat. Semuanya dilakukan analisa bersama di Puskesmas Cilandak dan kemudian menjadi sebuah rencana strategis. Dari rencana strategis ini kami tuangkan setiap tahun ke dalam RUK. Dari RUK maka terbentuk RPK, RPK tahunan, dan RPK bulanan. Kegiatan-kegiatan di RPK yang terdapat di dalam anggaran Puskesmas Cilandak itu dituangkan dalam DPA. Bapak Ibu sekalian, ini identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat kami lakukan melalui SMD MMD, baik itu dari tingkat RW, kemudian jejaring, diteruskan menjadi tingkat kelurahan, dan juga di tingkat kecamatan. Kemudian ada mini lokakarya lintas sektoral, di mana di pertemuan ini kami bersama lintas sektor mengakomodir semua perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan dan juga kami berbagi peran dengan lintas sektor untuk bisa mencapai tujuan kita, yaitu Cilandak Sehat. Dan ada reses anggota DPR di mana pada saat reses ini ada masukan-masukan dari masyarakat sehingga hal itu bisa menjadi masukan kita juga dalam perencanaan berikutnya. Kemudian kami juga melakukan temu pelanggan, di mana pada temu pelanggan ini para pelanggan kita, masyarakat kita memberikan masukan-masukan terkait Puskesmas Cilandak. Bapak Ibu, ini adalah kinerja anggaran Puskesmas Cilandak. Di dalam anggaran kami mengakomodir dari semua Pokja, ya kami sebagai BLUD ada admin, kemudian juga UKP dan UKM diakomodir dalam anggaran baik itu APBD, APBN, dan juga BLUD. Alhamdulillah, realisasi yang kami laksanakan itu di atas 90%. Bapak Ibu, ini adalah penggerakan dan pelaksanaan di UKM, dari UKM esensial dan juga UKM pengembangan. Ini adalah dokumentasi kegiatan UKM yang kami lakukan saat promosi kesehatan, baik itu promosi di dalam gedung dan di luar gedung. Alhamdulillah untuk promosi kesehatan kami mendapat dukungan dari lintas sektor, sehingga ketika kami turun ke lapangan, lintas sektor ikut turut membantu dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Penyehatan lingkungan juga kami bisa melakukan di berbagai tatanan, ya, untuk dilakukan IKL, dan alhamdulillah ini juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk kesehatan keluarga, kami juga membuat berbagai inovasi sehingga kegiatan kesehatan keluarga dari mulai ibu hamil sampai lansia akan terlaksana dengan baik dengan dukungan dari lintas sektor dan juga masyarakat. Kegiatan gizi ini juga kami lakukan dengan dukungan lintas sektor dan juga seluruh masyarakat, kegiatan P2P dan juga Perkesmas. Kegiatan UKM pengembangan yaitu berupa UKGM, Yankestrat, kemudian KPLDH, dan juga Kesjaor di Puskesmas Cilandak berjalan dengan sangat baik. Bapak Ibu sekalian, ini adalah capaian pendataan KPLDH, di mana capaian kami di tahun ini sudah mencapai 5.896.
Ini adalah capaian indeks keluarga sehat Kecamatan Cilandak. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah kami bertambah poin to poin ya. Mudah-mudahan ke depan bisa bertambah lebih cepat lagi. Ini adalah capaian indeks keluarga sehat per kelurahan ya di tahun 2023 ini untuk Cipete Selatan yang bertambah pesat. Ini adalah indeks IKS terakhir di mana pada capaian ini yang paling rendah adalah hipertensi, kemudian juga KB. Bapak Ibu, ini adalah capaian SPM kami di tahun 2002, di mana pada saat itu ada satu SPM yang belum tercapai, yang tidak tercapai di tahun 2002, yaitu setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan screening kesehatan sesuai standar. Di tahun 2023 kami melakukan inovasi, jadi di bulan Juni ini kami sudah sampai di tahap 84%, sehingga insya Allah kami optimis bahwa SPM ini bisa tercapai di akhir tahun 2023. Ini adalah upaya peningkatan program UKM di tahun 2023. Kalau sebelum 2023 posyandu remaja cuma 1, tahun 2023 kami punya 5. Kelompok Asmantoga sebelum 2023 tidak ada, di 2023 sudah ada 5 kelompok. Kemudian GP2SP yang sebelumnya tidak ada, di tahun 2023 ini kami bentuk di high school. Kemudian MOU Vaskes Jaringan di tahun sebelum 2023 jumlahnya 4, di 2023 saat ini ada 14. Kelompok Peduli Gizi yang sebelum 2023 ada 2, di tahun 2023 ada 5. Kemudian Open Defecation Free, ODF, yang sebelumnya belum ada, dan insya Allah di 2023 ini kami sedang mempersiapkan untuk deklarasi ODF di Kelurahan Lebak Bulus. Bapak Ibu sekalian, ini adalah jenis-jenis pelayanan kesehatan di layanan UKP kami. Jadi banyak sekali kegiatan yang kami lakukan. Ini yang berbeda dari tahun saat pandemi, yaitu upaya berhenti merokok saat ini, tahun 2023 ini setelah kami aktifkan kembali. Kemudian ini adalah 10 penyakit terbanyak. Yang pertama adalah acute nasopharyngitis, dan yang kedua masih di saluran pernafasan ya. Kemudian ini adalah jumlah kunjungan kami di tahun 2023, jadi satu tahun itu bisa 24.000 kalau di 2021, di 2023 mulai naik, dan di 2002 mulai naik, dan 2023 rasanya akan lebih naik. Ini adalah angka rujukan kami memang masih tinggi, tapi kami berupaya bahwa rujukan yang kami lakukan adalah memang rujukan-rujukan yang bukan ranahnya FKTP untuk melakukan layanan. Ini adalah jumlah kepesertaan JKN kami. Memang kelihatannya ini menurun, tapi mudah-mudahan nanti di akhir Desember tambah lagi pesertanya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah program prioritas nasional, yaitu pencegahan dan penurunan stunting. Jadi di Cilandak, alhamdulillah komitmen konvergensi stunting lintas sektoral itu sangat kuat. Sehingga untuk melakukan pencegahan dan penurunan stunting, kami melakukan guyup dengan berbagai lintas sektor. Kemudian pos gizi yang kami beri nama Umah Beraksi itu penting, itu telah kami lakukan di 5 kelurahan. Kami juga bekerja sama dengan Go Tuntas dari Wali Kota Jakarta Selatan, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh, di mana dipelopori oleh wilayah Pondok Labu dari Cilandak untuk memulai gerakan orang tua asuh. Kemudian di pencegahan dan penurunan stunting ini kami berkolaborasi antar program, yaitu UKM dan UKP juga Admen. Jadi untuk UKP, teman-teman UKP itu fokus pada diagnosa, kemudian juga bagaimana proses merujuk balita-balita dengan terduga stunting. Untuk admin, saya melihat betul dari tim perencana, dari tim pengadaan, tim administrasi manajemen, begitu antusias dan memberikan perhatiannya untuk melakukan program-program atau memberikan anggaran untuk pencegahan dan penurunan stunting. Sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat untuk anak-anak dengan terduga stunting. Kami juga memberikan SF ya, sulfasperos
bukan Fumarat ya, bagi para remaja putri ya. Kami juga melakukan pemeriksaan HB-nya, jadi supaya advokasi kita kepada remaja bisa lebih kuat bahwa gimana sih kondisi HB anak-anak kita ini ya, anak-anak remaja putri. Kemudian tadi yang saya sampaikan di UKP, kita kerjasama dengan UKP, itu perujukan balita terduga stunting bersama jejaring kita. Jadi jejaring kami di sini ada rumah sakit swasta, ada juga rumah sakit RSUD yang bekerja sama dengan kami, dan mereka siap untuk menerima balita-balita terduga stunting, dilakukan penilaian lebih lanjut. Kemudian kami juga menyediakan vitamin bagi anak-anak terduga stunting yang dianggarkan dengan PUD. Itu juga untuk pengadaan alat antropometri untuk posyandu. Penurunan jumlah kematian ibu dan kematian bayi ini merupakan concern bagi kami semua yang ada di Puskesmas Cilandak. Jadi dari tim Diklat ya melakukan berbagai macam peningkatan pengetahuan, juga sosialisasi kepada para nakes di Puskesmas Cilandak dan juga di luar Puskesmas Cilandak. Jadi kami mengundang para bidan untuk ikut serta belajar bagaimana penanganan Gadar Matmio di Puskesmas Cilandak. Pengadaan USG itu juga sudah kami lakukan di tahun sebelumnya, sehingga kami sudah mulai bisa melakukan diagnosa dan juga telemedicine. Telemedicine di Jakarta masih berada di Cilandak yang melakukan, dan ini menjadi percontohan bahwa kami melakukan konsultasi telemedicine dengan dokter spesialis di rumah sakit. Kemudian ada kelas ibu hamil cemerlang, di mana di sini ada kerjasama antara UKM UKP. Kami melakukan kegiatan ini di hari Sabtu, di mana ibu-ibu yang bekerja diharapkan bisa hadir di sini untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya, dan semuanya all in. Ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan gizi, dan lainnya. Laboratorium juga dilakukan. Kami juga bekerja sama dengan kader untuk melakukan kunjungan rumah ibu hamil Resti. Supervisi fasilitatif ke bidan-bidan praktek juga kami lakukan, kemudian audit maternal perinatal, GKSTTB, dan juga ada screening penyakit jantung bayi baru lahir. Ini kami lakukan oleh teman-teman UKP. Dan ini adalah inovasi dari tim KIA yang merupakan kolaborasi dari tim admin UKP dan UKM untuk bisa mengajak para ibu melakukan kunjungan hamilnya, pemeriksaan hamilnya. Kita tahu bahwa sekarang kehamilan itu standarnya jadi 6 kali kunjungan. Nah, kami melakukan packaging ya, bahwa pemeriksaan hamil ini menjadi sebuah marketing yang luar biasa. Jadi ibu-ibu hamil yang memeriksakan 6 kali kehamilannya dan juga nifas, memeriksakan nifas, maka mereka akan mendapatkan voucher gitu ya. Mereka akan mendapatkan reward, dan kami berharap reward ini bisa terus membangun mereka untuk mau ke puskesmas memeriksakan kehamilannya. Kemudian penanggulangan tuberkulosis, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di wilayah kami ini juga ada masyarakat. Prof. Chandra itu adalah bagian dari masyarakat yang beliau siap, beliau datang gitu ya, datang ke puskesmas untuk berdiskusi tentang bagaimana penanggulangan TB di Puskesmas Cilandak, dan beliau siap untuk memberikan masukannya. Ketika ada masalah tentang jejaring, Prof. Chandra segera menghubungi rekan-rekan spesialis yang lain, sehingga komunikasi kita atau hal-hal yang menjadi masalah bagi kita bisa terlaksana dengan baik. Kemudian MOU dengan jejaring ini juga kita tingkatkan kembali ya, dan juga terkait dengan investigasi kontak, grebek TB, dan juga lainnya. Ini adalah peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, bahwa program prioritas nasional ini dilakukan beserta seluruh Pokja yang ada di Puskesmas Cilandak, juga dengan lintas sektor. Dari mulai menyusun microplanning bersama lintas sektor, kemudian juga adanya kader sukses imunisasi, kemudian pencanangan bian yang didukung oleh lintas sektor dan juga para jejaring ya, dan jaringan kita. Juga pencanangan rotavirus kemarin, kami melihat bahwa masyarakat sudah banyak sekali mengambil peran, ya, berkolaborasi, menyiapkan rumahnya untuk bisa dilakukan vaksinasi. Di UKP kami menjaga kualitas vaksin agar tetap baik. Kemudian kami juga melakukan pelayanan vaksinasi pada sore dan malam hari untuk membuka ruang bagi para masyarakat yang bekerja di pagi hari.
Kemudian juga pelayanan vaksinasi di hari libur, dan juga kami yakinkan bahwa cold chain tempat menyimpan vaksin kami dalam kondisi terbaik. Untuk pengendalian penyakit tidak menular, jadi ini juga kolaborasi antara UKP, UKM, dan juga Admen. Admen di setiap langkahnya selalu berkonsisten untuk mendukung teman-teman UKM dan UKP melakukan kegiatannya dan mendukung program prioritas nasional sehingga pemenuhan kebutuhan teman-teman yang melakukan tugas bisa terpenuhi. Jadi pelaksanaan pembinaan Posbindu di wilayah, kemudian pelatihan Agent of Change kantor Kecamatan Cilandak agar mereka terbentuk Posbindu, kemudian juga senam dan edukasi prolanis, diabetes, dan hipertensi. Juga kami di laboratorium bisa melakukan pengecekan lab untuk prolanis. Bapak Ibu sekalian, indikator Puskesmas Kecamatan Cilandak, kami punya indikator kinerja yang kemudian diambil indikator mutu pelayanan, kemudian juga kami punya indikator prioritas yaitu capaian penjaringan kesehatan anak usia sekolah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa tahun kami tidak mencapai target capaian penjaringan kesehatan anak sekolah. Padahal indikator ini menjadi hal penting. Kalau kita dengar bahwa beberapa saat lagi Indonesia akan masuk pada tahap bonus demografi. Pada saat bonus demografi, ketika anak-anak kita tidak dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi yang optimal, maka kita bisa bayangkan kondisi bonus demografi itu menjadi hal yang sia-sia dan kita tidak ingin itu. Karena itu ini menjadi sebuah indikator prioritas yang Puskesmas Cilandak tetapkan sehingga kami berupaya agar seluruh anak usia sekolah di wilayah Kecamatan Cilandak dapat dilakukan penjaringan kesehatan dengan baik sehingga kelak dia juga akan menjadi orang-orang yang produktif dan dapat mendukung negara menjadi bonus demografi untuk lebih maju Indonesianya. Ini adalah indikator sasaran keselamatan pasien dan juga indikator nasional mutu. Oke, karena waktunya sudah mau habis tadi diingatkan Mas Bayu. Ini adalah INM kami. Alhamdulillah ini sudah terisi di sistem. Kemudian ini ada indikator keselamatan pasien. Pengawasan dan pengendalian dilakukan baik oleh Kasatpol, oleh Kepala Puskesmas, juga oleh suku dinas kesehatan dan juga oleh dinas kesehatan. Ini adalah hasil penilaian kinerja tahun 2022, rata-rata kinerjanya baik. Ini manajemennya baik. Jadi rata-rata hasil penilaian kinerja Puskesmas Cilandak tahun 2022 adalah baik. Ini adalah upaya peningkatan mutu kami, tadi yang saya sampaikan bahwa kami mengambil mutu prioritas, setiap anak pada usia dasar mendapat screening kesehatan sesuai standar, kami tuangkan dalam perbaikan mutu dengan PDSA, dengan inovasinya adalah menjalankan sistem Pancasila Cilandak. Ini adalah perbaikannya, dan kami masih terus melakukan ini dan berharap di akhir tahun 2023 ini, sistem ini sudah berjalan dengan baik dan ada capaian 100%. Ini adalah inovasi-inovasi kami dari tahun ke tahun dan di tahun 2023 ini kami sedang bersiap untuk Dialova 2. Ini program PPI kami, ini keselamatan pasien, perbaikan-perbaikan. Oke. Ya, ini fasilitas-fasilitas kami. Kami melakukan juga ICRA dan PCRA. Kemudian kami melakukan kalibrasi alat kesehatan yang kami gunakan. Baik. Kami yakin bahwa kalau karyawannya sehat dan bugar, insya Allah seluruh kegiatan akan baik, maka kami melakukan kegiatan K3 untuk para karyawan Puskesmas Cilandak dengan MCU, dan juga kami melakukan vaksinasi untuk karyawan-karyawan yang beresiko. Demikian dari kami, saya tutup dengan pantun. Dari Jakarta ke Kebumen. Memakai celak berhias bandana. Cakep. Kami siap menjaga komitmen. Cakep. Puskesmas Cilandak makin paripurna. Cakep. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.